dari Al-Mukarramah, adik Nyai, saya panggil adik Nyai Hajjah Cita Komaria, yang panjenengan sudah kenal semuanya. Insya Allah nanti di sesi kedua akan memberikan mauidhah dan selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah Rabbil alamin. Ya Allah, saya masuk tadi melihat ibu-ibu muslimat NU Hong Kong, subhanallah. Juga para tamu undangan, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu ada seragamnya Fatayat juga, masya Allah. Ini saya masuk serasa saya seperti di surga. Insya Allah kita ini ahli surga yang siap membawa diri, keluarga dan masyarakat menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita ini asli penduduk surga. Jangan lupa KTP kita KTP surga. Ya Allah. Karena itu sejak dari Nabi Allah Adam alaihissalam dan Ummina Sayyidatuna Hawa itu sudah di surga. Karena kesalahan turun ke dunia, lalu mohon ampun, berarti ampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, masuk surga lagi. Karena itu kita jangan sampai nanti kembali kepada Allah tidak ke surga. Harus wajib diikhtiarkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Karena ahli surga itu kalian dari wajah-wajah tangguh. Meskipun apa yang terjadi, tetapi hatinya tetap menjalani seperti ahli surga. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Di surga itu yang kelihatan adalah bicaranya baik-baik, masih sumpah koyo opo baik. Karena itu kalau sekarang kita sedang di Hong Kong ada masalah-masalah, tapi kita tetap akan bicara baik. Insya Allah itu min ahli surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat Harlah Muslimat PCNU Hong Kong yang ke-8. Kata Al-Imamul Ghazali, orang tuh kalau bersyukur harus melalui 3 tahapan. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua nambah ibadah, yang ketiga tokno duit. Sempurna itu. Meskipun ya, alhamdulillah dari bapak-bapak tamu undangan, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Oh, Bapak PCNU, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Monggo Bapak silahkan dawuh, silakan lenggah. Monggo nggih. Dateng terus akan ya Bu ya? Diteruskan. Nah, tutuk ndi mangaku wae. Sampai di mana tadi? Masya Allah, monggo Pak ahlan wa sahlan bi hudurikum. Monggo. Kata Imam Ghazali begini, meskipun baca alhamdulillah belum tentu semua orang bisa mengucapkan untuk bersyukur. Coba saya cek dulu. Bisa beli rumah lagi, alhamdulillah. Bisa umroh lagi, alhamdulillah. Punya anak lagi, alhamdulillah. Suami kawin lagi. Ada yang naudzubillah, ada yang masalah, ada yang astagfirullah, masya Allah. Tapi alhamdulillah itu adalah ucapan pujian untuk Allah. Yang kedua, nambah ibadah seperti saat ini.
Masya Allah. Kita kan ada ibadahnya dulu yang tidak qobliyah, sekarang qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, keluarkan uangnya. Tokno duit itu sempurna sudah. Mohon maaf, ini gedung ini nyewa atau gratis? Nyewa. Alhamdulillah. Sound systemnya ini juga masuk nyewa ya? Nggak bisa Pak Yai, nggak bisa. Bunyainya? Hei, 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 yang dimarahi kok hahaha. Bunyainya disewa. Berarti kalau bunyai nyewa itu Pak Yai, berarti bunyai ini menentukan tarif. Kalau di NU orang menentukan tarif itu berarti bunyai sewaan. Lah kalau bunyai ini sewaan berarti bunyai ini sama dengan sound system. Jadi kalau pulang nggak usah dihormatin, uncal nang piket kono aja. Masya Allah. Maksudnya ini kan memerlukan biaya, tenaga, pemikiran dan kesatuan kita semua. Kalau seperti itu menurut kita adalah hal yang biasa. Ya Allah, saya burimu nih sama orang kuat. Hal yang biasa. Tapi menurut Allah ini adalah hal yang sangat luar biasa. Saya baca ayatnya. Bismillah. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa rodok sepi. Saya dulu ada patek tangan. Masya Allah. Tiwas saya semangat. Ya Allah, mau ngaji tak enak-enak dan pada muslimat NU Hongkong koncoku. Masya Allah, dibayin dengan no respon. Ya Allah. Itu kalau kata orang Jawa, saya asal dari Pasuruan, Jawa Timur. Itu bilangnya gini. Gedang kluthuk isine akeh hawa adem mripat ngantuk makane lambene saya ulang lagi, disautin dong biar aku gak perasaan ya Mbak ya. Allah, semangat lihat dikit. Bismillah. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah. Belum. Tunggu selesai dulu. Tambah mangkel aku ndelok wong. Kayak nyaut ora gelem orang masih napas kok kesusu. Saya ulang lagi tapi saya beri komando. Kalau sudah begini, Allah, kalau belum ada begini masih mandek, menengok. Dulu komando ya Pak ya? Awas. Bismillah. Dzalika wa man sip gak ketara masih akeh cicilan. Alhamdulillah. Loh, akeh cicilan malah alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa segera melunasi. Allahumma
segera ambil lagi, Allahumma. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal melimpah barokah. Ya Allah, kalau hadir hari ini ada yang masih mempunyai tanggungan, mudah-mudahan Tuhan tutupkan tanggungannya. Rezekinya barokah ya Rob. Mudah-mudahan Tuhan jadikan kaya raya mendapat ridho dari Allah. Amin ya Rabbal alamin. Insyaallah. Barang siapa, kurang lebih begitu artinya, mau mengagung-agungkan, mau meramaikan syiar agamanya Gusti Allah, termasuk saat ini ada harlah muslimat di beberapa tempat tidak ada pengajian halakoh atau apa di sini namanya. Panjenengan datang itu termasuk ikut meramaikan syiar agamanya Gusti Allah. Mulai dari pemerakarsanya, panitianya, ketuanya, semua yang terlibat. Mudah-mudahan saya yang bicara, kalau tidak keliru niat, MOU-nya jelas di hadapan Allah. Innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya semua yang terlibat itu tanda hatinya takwa kepada Gusti Allah. Derajat tinggi. At-taqwa ya al-imtithalu awamirillah. Dinamakan takwa itu adalah melaksanakan semua perintah Allah. Wajtina bunawahi, dan meninggalkan semua larangan Allah. Itu namanya takwa. Diberikan oleh Allah kepada orang yang mau meramaikan syiar agamanya. Masya Allah. Jadi kalau orang itu sudah mendapat predikat takwa, wah enak enggak? Betul. Mau sholat sunnah terasa ringan, mau sholatul lail meskipun badan capek itu ditolong oleh Allah, jadi bisa. Mau puasa Senin Kemis Yaumul Bid ditolong oleh Allah. Itu bisa kita lakukan kalau kita punya takwa, dan takwa itu diberikan karena kita mau seperti ini. Mudah-mudahan diterima. Allahumma amin. Karena ditunggu oleh Allah di surga. Ayo, kamu saya beri hidup di dunia ini selama 80 tahun. Allahumma amin. Apa oleh-olehnya? Tak tunggu di pintu surga. Kalau oleh-olehnya banyak, ibadahnya banyak, manfaat buat manusia yang lain, subhanallah, akan sangat bangga Allah dan kita akan ke surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi nomor satu itu. Nomor dua, orang takwa itu ditunggu Allah, ditunggu surga. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Gusti Allah. Karena itu Masya Allah, kita di Muslimat ini alhamdulillah bisa dengan adik saya Nyai Cita Komariah. Subhanallah, Dek, nanti aku kalau pagi itu ngajinya jadi ngaji Muslimat kolonial zaman biyen. Kalau sampai Dek nanti Muslimat yang milenial golongannya Gen Z. Nah saya kan temannya punya Hajah Fatimah Angelia ini Pak Yai. Saya dulu pernah ke Hongkong sini diundang konjen itu tahun 2010 itu. Si rodok muda itu teman saya ini orang pati tua aku ya. Alhamdulillah umur saya ini di sini 64 tahun. Tapi berasa dibalik 46. Masya Allah. Kita di Muslimat ini insya Allah ditunjukkan jalan oleh Allah dunia akhirat. Kalau di dunia ini kita ikut di Muslimat NU untuk solusi bagaimana kehidupan yang baik, kemudian di akhirat nanti juga solusi. Lah kita semua kan akan mati ya Bu ya. Ada enggak yang enggak mati? Ada. Apalagi malaikat sejak corona itu jabut nyawa kayak sembarangan gitu model.
Ya Allah, kadang-kadang nggak sakit tuh mati sendiri. Lah kalau perempuan tuh maaf ini Bu Nyai Cita, kalau di sana tuh yang mati tuh perempuan gemuk-gemuk. Berarti wong lemu itu kematian. Saya tidak takut-takut, saya jadi gak gemuk. Yang kurus-kurus, pinggirnya apa itu? Apa yang mau ini shooting? Kudu ngopo itu? Kurus senyum-senyum. Mungkin hatinya bilang gini, mumpung aku kurus selamat. Cari malaikat tambah kurus tambah gampang cuklek-cuklek. Dak kurus, dak gemuk, kita ini pasti mati. Kalau mati insya Allah di Muslimat NU, Fatatenu atau Nahdlatul Ulama, kita ini punya kesempatan untuk dibimbing bersama-sama ke surga. Ahlus Sunnah wal Jamaah, di depan sendiri ada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika saya ngaji di Kiai Haji Hashim Muzadi almarhum wal maghfurlah, mantan ketua PBNU, insyaallah mudah-mudahan beliau min ahli jannah. Kalau muslimat itu enak. Kalau orang mati kan gini, ini kita bicara yang mati dulu. Orang mati setelah disucikan lalu dimasukkan ke kubur, itu nanti 3 langkah yang mengebumikan itu keluar, itu kan malaikat datang. Masya Allah. Itu kan terus ditanya, Marrabbuka, siapa pangeranmu? Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Gusti Allah Tuhan saya. Cocok. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad Nabi saya. Bener. Wa ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Qur'anu kitabi, kitab Quran kitab saya, meskipun agak jarang-jarang dibaca. Kata malaikat naumatal arus, tidurlah engkau seperti tidurnya kemanten baru ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Tapi kalau tidak bisa jawab, Marrabbuka, sapa pangeran di Ponorogo ini, dipukul hancur sampai 1000 tahun. Ketika 1000 tahun sudah agak membaik dikit-dikit, ditanya lagi, Marrabbuka, sapa pangeranmu, siapa Tuhanmu? Tidak bisa jawab, dia dipukul hancur, retak berantakan sampai yaumil qiyamah. Dan di antara semua makhluk semuanya bisa melihat dan mendengar, illan nas, kecuali manusia tidak bisa. Ya Allah, ini aneh. Muslimat meninggal dunia, Masya Allah, dia itu ya sudah seadanya, ilmunya seadanya, tapi dia ikhlas. Ketika ditanya, muslimat kan sudah selamatan, mau sholat itu kalau di Indonesia kan baca Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli